Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektorat 3 Brigjen Kemahasiswaan dan juga Presma yang telah memberikan sambutan yang luar biasa. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang tak kalah luar biasanya, Bapak Muklis Ali SMP. Dan tak lupa juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan ya, saya Cynthia Permatasari, selaku moderator yang akan memandu teman-teman pada webinar kali ini dengan tema Strategi Jitu Lulus Proposal PKM 2021. Sebelum acara dimulai, mungkin saya akan menjelaskan sedikit teknis mengenai acara ya. Jadi nanti kita ada 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi materi. Nanti teman-teman bisa di-mute dulu ya agar lebih fokus dan konsentrasi dalam memahami materi. Dan yang kedua yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Dan yang ketiga yaitu sesi dokumentasi. Baik, kita langsung saja ya. Kepada Bapak Muklis, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Perkenalkan, saya Muklis Ali dari Teknik Mesin ya, dosen Teknik Mesin Nusa Putra. Kebetulan saya diamanahkan oleh pihak BEM untuk menyampaikan ini. Saya juga baru tahu judulnya kemarin ini ya. Saya kira sosialisasi saja. Jadi ini luar biasa. Saya disuruh menyampaikan strategi jitu. Ya, nggak tahu jitunya nanti seperti apa, kita lihat bersama gitu ya. Nah, apa sebenarnya strategi jitu kita untuk lolos pendanaan proposal PKM ini gitu ya di tingkat nasional? Sebenarnya sederhana saja. PKM ini sudah terkenal sebagai kegiatan tingkat nasional yang pedomannya paling jelas di antara kegiatan-kegiatan lainnya. Paling jelas, paling clear gitu ya. Ibaratnya ya sudah sangat jelas. Gitu. Nah, jadi kalau strategi itu simpel saja, baca, pahami, terus ikuti gitu ya. Ikuti saja buku pedoman itu. Sesimpel itu gitu ya. Tapi yang simpel kadang menjadi tidak simpel lagi gitu ya. Kenapa? Karena ada masalah di situ ya. Mahasiswa pasti punya masalah dengan pedoman. Kenapa? Pedomannya tebalnya bukan main. Ya. Pedoman itu halamannya beratus-ratus halaman. Maka mahasiswa itu nanti akan terbagi menjadi 3 masalahnya. Yang pertama, mahasiswa yang malas baca. Ya pasti tidak paham. Ya. Sekali malas baca, ya Anda tidak akan paham. Yang kedua, saya sudah baca, Pak, tapi sekilas ya. Dan hasilnya ya belum paham ya. Namanya juga cuma bacanya sekilas, gimana pahamnya. Yang ketiga, saya sudah baca teliti, Pak. Ini mungkin termasuk kategori yang minoritas ini ya. Tapi masih gagal paham, Pak. Jadi yang malas baca tidak paham, yang baca sekilas belum paham, yang sudah baca teliti masih gagal paham. Kesimpulannya masalahnya ya di pemahaman tadi ya. Mau baca, pahami, ikuti, tapi untuk pahamnya sulit, Pak. Nah, kita lanjutkan. Solusinya gimana, Pak? Nah, selama ini Belmawa dari Dikti solusinya membuat sosialisasi. Sekarang sosialisasinya itu lebih enak karena sudah ada di YouTube gitu ya. Tinggal dicari, bisa diputar berulang-ulang. Tapi kalau ditanya, mungkin mahasiswa hasilnya
tetap bingung gitu ya. Saya kemarin ikut Pak gitu ya, sosialisasi tanggal 17 misalnya. Hasilnya tetap bingung ya. Jadi seperti itu yang terjadi. Tetap bingung harus bagaimana. Jadi nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Ini waktunya sudah mepet. Ada nggak solusi instan gitu? Jawabannya tidak ada sayangnya. Jadi solusi instan itu tidak ada, kecuali dosen Anda yang buatkan proposal gitu ya. Tapi tidak lah, kita kan nggak mau yang seperti itu gitu ya. Mungkin kalau di masa lalu bolehlah seperti itu gitu ya. Tapi di masa sekarang atau masa-masa yang akan datang janganlah. Gitu. Anda punya kemampuan kok. Saya termasuk yang baca proposal-proposal tahun kemarin. Ya. Judul-judulnya bagus, tapi kesalahannya mendasar. Jadi ketidaklolosan itu karena kesalahan yang sangat mendasar. Nanti saya ceritakan. Jadi waktu boleh mepet, tapi ya tidak perlu berkecil hati. Saya dapat bocoran katanya waktunya mau diperpanjang 2 minggu, tapi sampai sekarang SK-nya nggak turun gitu ya. Jadi antara ada dan tiada itu. Walaupun kemarin waktu sosialisasi juga disampaikan, gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah ya. Anggap saja belum ada, walaupun semoga ada. Jadi kalau nanti ada, ya ada waktu untuk memperbaiki. Nah, apa solusi yang benar ini sebenarnya? Solusi yang benar itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama, PKM ini harus dijadikan sebagai budaya. Budaya mahasiswa. Kalau Anda, UGM juara umum PIMNAS, Pak, bagaimana caranya? Ya menjadikan PKM sebagai budaya. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satunya yang dilakukan BEM sekarang. BEM menyadari bahwa perlu ada sosialisasi kepada mahasiswa. Itu bagus sebagai awalan. Tapi ya nggak cukup tentu. Harusnya sosialisasi, kalau kita bicara sosialisasi, ya mungkin 1 tahun kemarin gitu ya. Tapi tidak ada, terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Itu. Terus yang kedua, harus ada workshop khusus gitu ya. Karena PKM ini kan bidangnya banyak. Kalau nggak dikhususkan, Anda memahami per bidang, ya akan sulit juga gitu. Dan itu nggak cukup sehari gitu ya. Kalau sehari saya jelaskan di sini bisa 12 jam Anda sambil ngantuk nanti. Nah, itu ya yang kedua ini. Jadi harus ada workshop khusus ketika Anda mau menyusun proposal. Setelah itu Anda mendapatkan ide, harus ada supporting system, ada sistem pendukung, mulai dari dosen pembimbing, ada yang namanya coaching klinik gitu ya, yang bertujuan untuk apa? Untuk membenahi ide dan proposal yang Anda tulis. Nah, dalam waktu yang cukup tentu, paling tidak ya 3 bulan. Saya punya ide, ini lebih cocok untuk PKM apa ya? Kan itu juga nggak mudah itu ya. Karena kalau salah kamar itu ya, salah milih skema PKM, ya hampir dipastikan gagal lolos. Itu juga. Yang terakhir, ya harus ada kompetisi internal gitu. Biasanya kalau di kampus-kampus lain gitu ya, itu ada semacam olimpiade. Gitu. PKM ini sebagai olimpiade, jadi banyak-banyakan lolos gitu. Yang prodi yang lolos paling banyak, ya mereka dianggap juaranya. Gitu. Jadi bukan perorangan ya, karena beda sistemnya. Jadi nanti yang lolos sudah terseleksi. Tapi nggak apa-apa, ini pemahaman untuk masa depan ya. Jadi ini masukan saya untuk rekan-rekan mahasiswa gimana membudayakan PKM ini gitu ya, agar kita nggak tiap tahun ya buru-buru seperti ini gitu ya. Nah, kalau tiap tahun buru-buru ya sulit juga. Kita mau, sebenarnya saya yakin kok kalau kita menjalankan dengan prosedur yang benar gitu ya, dengan jangka waktu yang memadai, saya yakin mungkin 20 atau 30 judul itu kita bisa itu lolos itu. Karena judulnya bagus-bagus.
judulnya saja, gitu ya. Nah, terus gimana inti kegiatan PKM 5 bidang ini? Ini sebenarnya kalau Anda lihat YouTube-nya sosialisasi Belmawa juga sudah dijelaskan ya. Jadi kalau riset itu kata kuncinya adalah kebaruan. Jadi ada sesuatu yang baru. Itu kalau riset. Kalau nggak ada yang baru, ya bukan riset. Gitu. Simpel saja. Cuma syaratnya untuk riset itu harus bisa dilakukan dalam waktu 3-4 bulan. Jadi kalau tidak bisa dilakukan dalam waktu 3-4 bulan, ya nggak jadi riset. Gitu ya. Terus yang kedua, kewirausahaan. Nah, itu ya tentu wirausaha gitu. Tapi nanti kata kuncinya ada nanti. Kewirausahaan. Apakah sekedar bikin produk, Pak? Sekedar membuat produk yang bisa kita jual gitu, yang bernilai jual. Enggak juga. Nanti ada hal spesifiknya. Terus yang ketiga, PKM pengabdian masyarakat. Kalau ini menyelesaikan masalah pada mitra non-profit. Jadi mitranya non-profit. Non-profit itu misalnya sekolah, gitu ya, Karang Taruna, organisasi pemuda, terus ibu-ibu PKK, gitu ya, RT, RW, gitu. Desa, tapi bukan BUMDes ya, bukan badan usaha milik desa, bukan. Desanya misalnya. Gitu. Yang mereka itu tidak menghasilkan profit, gitu ya, bukan jualan. Nah, sedangkan yang menghasilkan profit maksudnya PKM penerapan IPTEK atau PKMPI, gitu ya. Jadi mitranya profit, baik profitnya itu skala perorangan seperti pedagang biasa, toko, gitu ya, atau UKM dan lain sebagainya, atau yang sudah perusahaan, gitu ya, seperti BUMDes misalnya, atau perusahaan yang besar sekalipun boleh sebenarnya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah Karsa Cipta. Nah, Karsa Cipta ini adalah menghasilkan suatu produk. Jadi ada hasilnya kalau Karsa Cipta, ada produknya, ada barangnya yang sudah mempunyai fungsi. Jadi syaratnya itu sudah punya fungsi. Kalau riset tadi nggak harus menghasilkan sesuatu yang berfungsi. Bedanya gitu. Kalau KC itu harus menghasilkan sesuatu yang berfungsi. Walaupun masih dalam berupa prototipe, bukan produk akhir, itu boleh. Nah, yang terakhir, yang GFK, bukan terakhir ini ya, maksudnya yang proposal gitu ya, PKM untuk proposal, itu adalah GFK, gagasan futuristik konstruktif. Nah, kalau ini buat video, jadi ini PKM GFK ini lomba video sebenarnya. Cuma untuk tahun ini, itu Anda diminta untuk buat proposalnya dulu. Jadi nggak langsung buat videonya. Nah, nanti yang lolos baru didanai untuk membuat video. Nah, kata kuncinya untuk GFK adalah penyelesaian permasalahan SDGs, Sustainable Development Goals, ya. Dan juga isu-isu nasional. Nanti ada penjelasannya apa saja SDGs itu sama isu nasional. Nah, yang dua lagi ini adalah PKM karya tulis. Jadi kalau ini tidak pakai proposal, tapi membuat karya tulis yang nanti kalau ini apa ya? Anda kalau lolos itu dapatnya berupa insentif. Jadi nggak perlu bikin apa-apa lagi, langsung dapat insentif. Kalau yang tadi itu Anda harus melakukan kegiatan nanti yang harus dilaporkan. Nah, kalau PKM ada dua, GT dan AI, gitu ya, gagasan tertulis dan artikel ilmiah. Bedanya gagasan tertulis itu baru gagasan, belum terlaksana. Kalau artikel ilmiah itu sudah dilaksanakan. Jadi membuat paper lah kalau artikel ilmiah itu, membuat jurnal. Nah, seperti itu. Nah, gagasan tertulis juga agak beda dengan riset. Bedanya gagasan tertulis itu mungkin
pelaksanaannya itu butuh waktu yang lama, multi tahun misalnya. Jadi nggak mungkin didaftarkan di PKM riset. Kalau kebaruan sama kebaruan. Nah, sedangkan artikel ilmiah ini sudah dilakukan kegiatannya, harus sudah dilakukan. Nah, penilaian proposal itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap administrasi dan kreativitas. Itu tahapannya. Jadi, kenapa selama ini Nusa Putra sudah ngirim judul banyak, tapi yang lolos cuma 1, gitu ya? Karena saya rasa, gitu ya, yang memenuhi administrasi cuma 1, lainnya tidak memenuhi administrasi. Terutama apa administrasi itu? Ya penulisan. Standar proposalnya tidak memenuhi syarat. Itu yang terjadi. Karena saya cek betul itu yang tahun kemarin itu kebanyakan yaitu ya karena kita waktunya buru-buru seperti ini gitu ya. Dan kita tidak menemukan cara. Maksudnya mungkin mahasiswa belum menemukan cara untuk memenuhi administrasi dalam waktu singkat. Terus yang tahap 2 itu baru penilaian substansi, baru dibaca isinya. Jadi dalam menilai proposal Anda nanti, tim nasional dari Dikti gitu ya, itu ngecek dulu penulisannya dulu, sistematika proposalnya, memenuhi syarat apa tidak. Kalau tidak langsung gugur, tidak perlu dibaca isinya. Sebagus apapun isinya, sebagus apapun judulnya, langsung digugurkan. Nah, kalau lolos baru dibaca isinya, nah, itu yang terjadi. Baru kalau sudah dibaca isinya, dinilai, baru nanti ditentukan untuk lolos didanai itu ada yang namanya passing grade. Kuota kata juri sih tidak ada, ya, tapi passing grade. Jadi nilai minimum untuk lolos didanai. Nah, ini masalahnya gitu ya. Jadi masalah awal adalah administrasi, terutama di sistematika proposal kegiatan. Judul maksimal 20 kata. Itu kalau lebih ya langsung gugur gitu ya. Lebih 1 kata aja yang misalnya gitu ya, dan misalnya ya langsung gugur. Terus isi proposal, ada nanti isian kelengkapan, itu entry pakai sistem ya, pakai simbol mawa. Nah, itu kalau salah isi ya langsung gugur gitu ya. Menentukan luaran gitu dan sebagainya ya langsung gugur. Baru isi utama proposal. Nah, isi utama ini ditentukan ada daftar isi, ada halaman inti, dan ada lampiran. Ketentuannya halaman inti maksimal 10 halaman. Kalau lebih dari 10 halaman intinya langsung gugur. Nggak mungkin lolos sebagus apapun isinya, nggak bakal dibaca juga. Terus juga penggunaan huruf, jarak baris atau spasi gitu ya. Terus juga rata kiri kanan, ukuran kertas. Itu margin salah aja ya sudah langsung gugur itu. Nah, itu juga gitu yang jadi masalah selama ini. Atau yang agak konyol itu salah ngasih nama file. Di situ nama filenya sudah ditentukan, namanya adalah nama ketua, terus nama perguruan tinggi, terus jenis PKM-nya. Jadi nama ketua underscore nama perguruan tinggi underscore PKM skema PKM-nya. Misalnya Cynthia ikut PKM riset. Nah, Cynthia Permatasari underscore Universitas Nusa Putra underscore PKM-R gitu ya, PKM strip R gitu ya. Salah ngasih nama gitu ya, langsung gugur. Sekejam itu ini memang gitu ya. Banyak kan gugur di administrasi. Menurut catatan dari Belmawa itu banyak sekali yang gugur di administrasi ini. Mungkin sekitar 30% itu. Tapi kalau di kita kemarin kayaknya mungkin 90%. Nah, ini problemnya itu. Problem ngetik itu kan ini gitu ya. Yang pertama sulit, Pak, ngetiknya itu.
Isinya aja masih mikir gitu. Latar belakang segala macam kita harus mikir. Yang kedua aturannya banyak sekali. Rata kiri kanan, margin. Yang ketiga saya nggak ahli Pak pakai Microsoft Word. Ini fakta ya. Karena saya menemukan juga banyak tugas mahasiswa itu yang wah ajaib gitu ya. Jadi yang spasinya tidak standar itu ya, yang hurufnya bisa beda-beda fontnya itu. Nah, yang kayak gitu kalau ikut PKM ya pasti gugur di tahap awal. Solusinya gimana tadi Pak? Solusinya simpel saja. Ya sediakan template proposal gitu, agar mahasiswa bisa mengikuti gitu ya. Kalau mahasiswa dikasih template nggak bisa ngikuti ya sudah gitu. Berarti mahasiswanya nggak teliti. Tapi dengan ada template, ya insya Allah kemungkinan kesalahan margin, penomoran, yang seperti itu kan menjadi minimum. Universitas lain rata-rata juga melakukan hal yang sama. Mereka menyediakan template semua proposal. Agar mahasiswa mengikuti. Agar tingkat kesalahannya rendah. Kalau nggak ada template, ya susah. Gitu ya. Anda mungkin baca buku doang repot. Gitu. Jadi itu kondisinya. Nah, terus ini ada syarat-syarat khusus gitu ya, syarat-syarat administrasi juga dalam setiap skema. Yang pertama, jumlah anggota. Rata-rata sih jumlah anggota itu 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5 itu sudah termasuk ketuanya. Jadi kalau 3 berarti 1 ketua 2 anggota, maksimalnya 1 ketua 4 anggota. Pendanaan itu 5 sampai 10 juta, jadi waktu nyusun anggaran ya nggak boleh lebih dari itu gitu ya. Ya jangan kurang juga gitu. Kalau kurang kayak kerjaannya aja kurang gitu. Nah, luaran nanti yang dimasukkan dalam proposal gitu ya, waktu entry di sistem, luarannya harus sesuai dengan target luaran yang sudah ditentukan. Kalau di target luarannya itu ada 3 ya harus 3. Kalau ada 2 ya 2, kalau 4 ya 4 itu ya. Kurang 1 ya nggak lolos. Dilebih-lebihkan boleh Pak itu, nggak ngaruh. Jadi kalau Anda tambahi luaran-luaran yang lain-lain pun nggak terlalu ngaruh gitu ya. Oh luarannya seminar internasional ditambahkan itu nggak ngaruh itu, tidak berefek apa-apa. Terus juga ada kriteria keilmuan. Kriteria keilmuan ini berlaku untuk ketuanya, bukan untuk anggotanya. Itu ya. Misalnya PKMR itu tulisannya sesuai bidang ilmu. Maka ketuanya harus sesuai bidang ilmunya dengan judulnya. Kalau judulnya manajemen ya ketuanya dari manajemen, jangan dari yang lain. Maksudnya gitu. Kalau judulnya akuntansi ya dari akuntansi. Kalau listrik ya listrik kan gitu ya. Elektro. Jadi sesuaikan antara ketua dengan judulnya. Kalau anggota itu seperti yang disampaikan Pak Muslih tadi. Semua PKM diharapkan anggotanya itu lintas angkatan. Jangan 1 angkatan, minimal 2 angkatan. Jadi yang 2019 jangan ngumpul 2019 semua gitu ya. 2018 jangan ngumpul 2018 semua. Ajaklah ya adik tingkatnya atau kakak tingkatnya gitu ya. Jadi Anda silang. Lintas bidang lebih baik. Kalau lintas bidang itu boleh, nggak harus juga ya, karena tergantung nanti. Itu kalau Anda lintas prodi, harus dibuktikan bahwa nanti masing-masing anggota itu punya pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan nggak bisa dibuktikan. Nah, itu mengurangi nilai. Kalau PKMK tidak terikat bidang ilmu, PKMPM juga tidak, walaupun gitu ya, walaupun
nanti waktu di poin personalia itu yang ngaruh juga bidang ilmunya gitu ya. Tapi tidak langsung gugur di tahap administrasi. Gitu. Jadi kata-kata di sini itu walaupun kriteria keilmuannya tidak terikat, itu hanya untuk administrasi saja. Anda nggak gugur gitu. Tapi nanti di poin personalia, pembagian pekerjaan itu ya ngaruh juga gitu ya. PKMPI harus sesuai bidang ilmu gitu. Ini ketuanya ya. PKMKC juga sesuai, PKM GFK boleh, karena ini cuma bikin video gitu ya. Boleh nggak sesuai. PKM GT juga tidak terikat, PKM AI sesuai bidang ilmu. Karena PKM GT itu kan ngayal saja, gitu ya. Buat konsep saja, jadi ya nggak terikat. Walaupun nanti kalau dibedah poinnya ya ngaruh juga, gitu ya. Walaupun poin apa ya persentasenya nggak banyak. Nah, PKM yang didanai, jadi nanti nilai total dari setiap reviewer, setiap juri, itu 700. Setiap proposal itu 2 juri, 2 reviewer. Jadi total maksimalnya itu 1.400. Tapi passing grade itu 1.100 sampai 1.200. Jadi passing grade-nya agak tinggi juga. Dan ada syarat di passing grade itu selisih antara reviewer 1 dan reviewer 2 tidak boleh lebih besar dari 100 selisihnya. Kalau lebih besar dari itu juga nggak lolos juga. Satu ngasih 700, satunya 500 gitu ya. Nah, yang kayak gitu nggak lolos juga sama. Elsa Herliana Resen. Ada apa Elsa? Nanti kan harusnya ya. Ini nggak banyak kok materinya. Iya Bapak, nanti ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi ya teman-teman. Sabar ya. Tenang aja. Terus ini SDGs gitu ya, detailnya Anda cari lah gitu ya. Ini materinya ada di panitia, Anda nanti bisa minta materinya gitu ya. Bisa dibaca gitu ya. Kontak saya juga ada di panitia. Nanti kalau mau kontak saya boleh gitu ya. Ya kalau yang kontak banyak ya gantian jawabnya ya. Terus ini SDGs ada 17. Jadi judul-judul yang sesuai SDGs tentu lebih diutamakan daripada judul-judul yang tidak terkait SDGs. Walaupun tidak semua itu bersyarat harus sesuai SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Tapi judul yang sesuai SDGs tentu lebih diutamakan, itu faktanya. 2 kali Nusa Putra itu dalam 2 tahun yang lolos rata-rata judulnya memang sesuai SDGs. Itu faktanya gitu ya. Kebanyakan yang lolos ya sesuai SDGs mau nggak mau. Atau yang kedua, sesuai isu nasional bangsa yang penting, yaitu 6 ini, korupsi, narkoba, radikalisme, bencana alam, bahasa daerah, konservasi satwa liar. Itu juga yang diutamakan. Jadi, kata kuncinya diutamakan ya tentu didahulukan daripada judul yang beda topik gitu ya. Yang topiknya di luar itu. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan, tapi akan sangat kecil sekali. Faktanya seperti itu. Nah, ini saya akan bahas satu persatu di setiap PKM apa persentase yang besar dalam penulisan, dalam proposalnya. Jadi yang sebelah kiri, gitu ya, yang sebelah kiri ini mana? Yang sebelah kiri, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu isi proposalnya.
Sedangkan isi dari setiap bab itu ada yang di sebelah kanan. Nah, di sini kalau PKM riset itu pendahuluan itu paling besar itu 45%. Terutama pada bagian gagasan, rumusan masalah, kontribusi, dan manfaat. Jadi intinya gini lah, intinya di setiap persen-persen yang besar, Anda harus memberikan isi yang lebih banyak, yang lebih detail. Kenapa? Karena persentase besarnya ada di situ. Jadi kenapa? Karena dari bab 1 sampai daftar pustaka itu cuma boleh 10 halaman. 10 halaman dikit sekali. Itu nanti Anda kalau buat itu terasa sedikit sekali itu 10 halaman. Makanya penting sekali memberikan halaman yang lebih banyak kepada yang paling penting. Agar penjelasannya lebih detail. Nah, itu. Contoh kalau di sini kan bab 1, bab 2, bab 3 itu paling banyak. Ya, tentu Anda berikan komposisi terbanyak, sedangkan biaya dan daftar pustaka mungkin satu halaman cukup. Jadi itu kata kuncinya. Saya akan percepat ya. Nah, khusus riset itu ketika menentukan luaran harus sesuai dengan pendekatan risetnya, empirik ataukah non empirik. Nanti waktu menentukan metode penelitian itu juga harus sesuai dengan platform risetnya. Kalau eksakta empirik itu bisa salah satu atau gabungan antara virtual, digital, daring, atau laboratorium. Nah, luarannya juga harus sesuai gitu. Original artikel. Jangan sampai nanti salah. Salah pasti gugur. Jadi gitu saja ini permainannya PKM itu salah, gugur gitu. Nah, kewirausahaan sama pendahuluan juga sangat penting karena gagasan dan keunggulan produk itu ada di situ. Kemudian yang kedua adalah gambaran umum rencana usahanya juga penting. Nah, khusus PKM kewirausahaan, sebagian besar kesalahan mahasiswa dalam membuat proposal ini adalah usahanya itu rata-rata sudah ada. PKM kewirausahaan itu bukan cuma mengejar profit, tapi usahanya tidak boleh sama dengan usaha yang sudah ada di masyarakat. Sekali usaha itu sudah ada, gitu ya. Ini usaha bikin kaos, ya kan kaos kan udah banyak, gitu kan. Nah, itu pasti gugur. Bikin makanan ini, gitu ya. Makanannya sudah ada yang jual, walaupun mungkin kemasannya beda, gitu ya. Promosinya lain gitu. Anda maunya gitu misalnya. Tetap saja itu nanti Anda tidak lolos. Jadi itu yang harus diperhatikan betul-betul untuk PKM kewirausahaan. Pengabdian masyarakat itu mitranya juga penting gitu ya. Mitranya harus sesuai. Masalahnya harus jelas gitu. Jadi kalau mitranya salah pilih, ya pasti. Atau mitranya antara mitra dengan solusi tidak tepat misalnya. Ya nilainya jatuh. Nah, makanya nanti di bab 2 itu harus digambarkan betul masalah apa yang dimiliki oleh mitra, sehingga kita milih mitra itu benar. Terus prioritas masalahnya apa, sehingga ketika kita memberi solusi, itu juga benar. Nah, PKM pengabdian masyarakat itu solusinya boleh tunggal, boleh tidak. Tapi kalaupun tidak tunggal, jangan banyak-banyak. Ya 2 sajalah gitu. Karena kalau banyak-banyak, ya nggak lolos juga, karena nggak masuk akal. Gitu. Waktunya sebentar, Anda mintanya banyak. Karena salah satu poin yang tinggi adalah keberlanjutan. Jadi nggak boleh solusi dari PKM PM itu hanya selesai ketika PKM PM-nya selesai. Harus bisa ditunjukkan nanti di bab 3 bagaimana cara kelompok
PKM menjamin keberlanjutan program yang dia buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus PKM penerapan IPTEK ini mirip ya dengan PKM PM gitu ya. Nah, jadi mitra juga menjadi penting, cuma mitranya adalah mitra profit gitu. Dagang, UKM gitu ya, badan usaha milik desa, nelayan, itu masuk PKM PI. Nah, Karsa Cipta ini agak beda gitu ya. Jadi Karsa Cipta ini bab 1 sampai bab 3 saja sebenarnya yang sangat berpengaruh gitu ya. Jadi juga yang agak besar adalah di potensi. Kontribusi IPTEK juga potensi programnya. Itu juga nilainya sangat besar. Potensinya untuk apa ini? Oh, potensinya ada publikasi, ada HKI misalnya gitu. Itu juga punya poin. Terus kontribusi terhadap IPTEK apa gitu. Jadi agak rumit juga. Terus juga ada kemutakhiran. Jadi kemutakhiran itu gini intinya. Dikatakan mutakhir jika teknologi yang Anda gunakan ini relatif baru. Jadi kalau Karsa Cipta itu tidak harus menciptakan teknologi yang benar-benar baru ya. Boleh modifikasi gitu. Tapi teknologi yang dimodifikasi jangan terlalu lama gitu ya. Jangan yang lama sekali gitu. Tapi yang mutakhir juga gitu ya. Terus hasil modifikasinya juga menggunakan teknologi yang lebih mutakhir. Intinya seperti itu. Nah, GFK, kalau GFK di gagasan ya. Jadi bagaimana nanti mengimplementasikan gagasan itu. Gagasannya itu kira-kira bisa diimplementasikan tidak? Walaupun ini cuma bikin video ya, video gagasan, tapi yang dinilai adalah gagasannya itu harus masuk akal. Kira-kira bisa diimplementasikan. Jadi kalau gagasannya itu nggak bisa diimplementasikan, itu juga nilainya berkurang. Terus juga solusinya gitu ya. Solusinya juga tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah skenarionya. Kejelasan mengenai skenario film yang akan dibuat. Nah, yang terakhir itu yang karya tulis. Itu ada 2. Ada GT, ada AI. Kalau yang GT itu yang realisasinya masih di masa depan. Dan waktunya panjang. Nggak cukup setahun, apalagi 3-4 bulan seperti PKM. Sedangkan artikel ilmiah itu yang sudah dilaksanakan. Nah, khusus PKM GT itu berbeda dengan PKM lainnya, terutama riset gitu ya. Itu dalam hal yaitu tadi butuh jangka waktu yang panjang. Intinya gitu. Kalau bisa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun, itu masuknya riset gitu. Atau KC. Tapi kalau butuh waktu yang lama, lebih dari 1 tahun, atau butuh waktu di masa yang akan datang masih lama lah gitu ya, itu bisa masuk PKM GT, gagasan tertulis. Nah, karena gagasan tertulis itu berupa gagasan, maka poin gagasan itu yang paling besar. Selain format makalah dan sumber informasi gitu ya. Format makalah itu penulisan, sesuai format atau tidak. Gitu ya. Sumber informasi itu kebaruan. Jadi sumber informasi itu daftar pustakanya, gitu ya. Pustaka yang digunakan. Apakah sesuai atau tidak dengan gagasannya. Terus juga aktualisasinya. Aktualisasi itu apakah sumber informasi itu relatif baru. Jadi Anda sebaiknya dalam proposal jangan sampai memasukkan sumber informasi atau daftar pustaka yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Malah sangat disarankan yang 5 tahun ke bawah. Ya, kalau sekarang 2021 ya 2016-an lah. Atau 2015 lah setidaknya. Jangan lebih dari itu. Nah, yang terakhir yang artikel ilmiah itu ya bikin paper saja sebenarnya, halamannya 8 sampai 15 halaman.
setiap ini ada nilainya. Ini standar seperti kalau Anda ikut seminar, conference, itu penilaiannya sama saja. Nah, apa yang bisa jadi sumber dari PKMAI? Ada beberapa. Yang pertama PKL, yang kedua praktek, ya PPL ini biasanya PGSD ya. Terus KKN, kegiatan akademik lainnya, misalnya tugas besar, ya, atau proyek dari dosen. Atau PKM yang tahun kemarin nggak diundang ke PIMNAS, lolos didanai tapi tidak lolos PIMNAS. Atau PKM yang tahun kemarin gitu ya, yang daring tahun 2020, yang naratif review. Itu juga bisa dijadikan sebagai sumber tulisan PKMAI. Oke, demikian, silakan kalau ada pertanyaan ya. Saya rasa lebih baik tanya jawab. Kalau ini ya biasa saja. Ya, baik teman-teman. Jika ada memiliki pertanyaan, boleh langsung di chat di kolom chat ya. Atau mau bertanya langsung bisa raise hand dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, dari sini saya ingin bertanya sedikit tentang judul-judul PKM, Pak. Jadi kita mengambil judulnya itu bebas ya, Pak? Bukan hanya berbentuk penelitian kan, Pak? Sudah? Ada yang lain? Baik, terima kasih. Sudah. Gimana Teh Cynthia? Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Sambil teman-teman yang lain menunggu pertanyaan teman-teman, boleh dijawab dulu aja Pak. Oke. Jadi gini, kalau judul itu Anda jangan terlalu khawatir dengan judul. Judul itu bebas saja, gitu ya. Judul-judul yang nggak terlalu menarik itu juga bisa saja lolos, gitu ya. Intinya gini, judul itu kan butuh kebaruan. Jadi judul yang lolos itu rata-rata bukan yang mengulang-ulang dari PKM-PKM yang sudah lolos. Itu kata kuncinya. Nah, caranya gampang saja. Anda kalau punya judul, Anda copy, terus Anda buka Google Scholar gitu ya, atau Google saja boleh gitu ya. Terus Anda pastekan di situ, terus Anda search. Kalau kira-kiranya judul Anda itu sudah banyak temannya, kayak di Google Scholar itu, ya berarti judul Anda sudah nggak baru. Gitu. Kemungkinan lolosnya jadi rendah. Tapi kalau judul Anda itu nggak terlalu banyak temannya yang mirip gitu ya. Kalau muncul kan ya di Google itu bisa muncul banyak, cuma kan bisa jadi nggak mirip gitu. Nah kalau nggak miripnya, kalau yang mirip sedikit itu, ya kemungkinan lolosnya tinggi. Jadi judul itu biasa saja. Dan saya yakin dosen pembimbing Anda mungkin akan memberi saran kalau judul Anda kurang bagus gitu ya, kan bisa diganti judulnya. Jadi jangan terlalu terikat sama judul. Oh, bingung sama judulnya, ya nggak apa-apa. Nanti kan dosen Anda juga bisa memberi masukan. Jadi jangan terlalu khawatir dengan judulnya. Boleh, Kak Linda, di open mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak, perihal PKM riset.
untuk skema penelitian dan jenis luarannya itu di bagian platform riset itu kan ada virtual, digital, daring, dan luring. Itu di bagian sosial atau humaniora ya Pak? Ya, ya. Nah, untuk platform risetnya itu emang ada gitu ya? Atau emang harus misalnya ini kan ada daring sama luring gitu. Harus pilih salah satu, emang keempat-empatnya itu tuh harus disertakan itu dalam proposalnya. Terima kasih Pak. Oke. Untuk platform riset, itu salah satu saja boleh. Keempat-empatnya juga boleh. Jadi minimal ya salah satu saja gitu. Nggak perlu semuanya gitu ya. Kalau bisa virtual saja ya boleh, digital saja boleh gitu ya. Daring saja boleh. Luring saja juga boleh. Atau blended, jadi gabungan antara daring dan luring misalnya. Ya boleh juga, cuma hati-hati ya. Jadi gini, kalau virtual itu lebih ke simulasi ya. Simulasi itu namanya virtual. Kalau digital itu Anda basisnya basis data. Data digital gitu ya. Data yang Anda cari di internet, itu berarti platformnya digital. Kalau daring, itu platformnya misalnya Anda melalui mencari narasumber. Gitu ya. Kan tadi emang bocoran. Cuma Anda nyarinya itu secara daring, misalnya tidak langsung tatap muka dengan narasumbernya. Itu daring. Misalnya Anda membuat pelatihan, tapi pelatihannya itu webinar, nah itu namanya daring. Atau kalau riset, Anda cari data, misalnya dengan wawancara, tapi wawancaranya daring, nah, itu namanya daring. Kalau luring itu Anda tatap muka gitu, tapi di sini kalau Anda memilih ada luringnya, di proposal harus Anda jelaskan bagaimana Anda memenuhi protokol kesehatannya. Nah, jadi jangan lupa ketika Anda memasukkan platform riset luring, Anda harus jelaskan secara detail, gitu ya, secara jelas bagaimana Anda mematuhi protokol kesehatan. Itu ya. Kalau tidak dijelaskan, saya yakin tidak akan diloloskan. Karena itu salah satu penekanan yang sekarang gitu ya, untuk tahun 2021 ini. Oke, begitu. Jadi salah satu boleh. Oh iya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin dari saya dulu aja ya Pak. Kan tadi kata Bapak banyaknya yang tidak lolos PKMK, yang kewirausahaan itu kan karena usaha yang digarap itu sudah ada di masyarakat. Nah, bagaimana jika emang di usaha masyarakat itu ada tapi tidak jalan gitu? Tapi kita mengangkat ide tersebut. Nah, kalau nggak jalan ya boleh gitu ya. Walaupun gitu ya, walaupun kalau usaha di masyarakat itu sudah ada dan tidak jalan, saya lebih menyarankan Anda untuk mengambil PKMPI. Oh, jadi jadikan masyarakat yang tidak jalan tadi usahanya sebagai mitra. Gitu. Itu lebih mudah lolosnya. Gitu. Jadikan pemikiran Anda itu sebagai solusinya. Itu saya yakin impact-nya lebih bagus. Ingat ya, PKMPI itu bisa sosial gitu ya. Bukan berarti iptek itu hanya keteknikan gitu ya. Hanya bikin barang, bikin alat, bukan. Manajemen juga bisa. Misalnya, ada UKM yang manajemen keuangannya berantakan, tingkat kerugian tinggi karena banyak sistem pelaporan keuangannya jelek misalnya. Terus Anda mau perbaiki, itu bagus. Sama saja, itu PKMPI namanya. Jadi saya lebih menyarankan ke arah sana dibanding Anda menjadikan itu PKMK.
PKMK yang sekarang lolos rata-rata itu yang sosiopreneur. Jadi yang lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah membantu masyarakat itu ya. Secara luas. Jadi itu bedanya yang sekarang. Saya lihat trennya itu ke arah sosiopreneur. Bukan entrepreneur murni. Tren sih itu masih tren saja gitu ya. Tidak menutup kemungkinan. Cuma yang tadi itu kalau sudah jalan sudah ada tapi tidak jalan, ya mending PKMPI saja, jadikan mitra saja. Terima kasih. Teman-teman, gimana? Ada pertanyaan? Kenapa? Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic boleh, atau mau lewat chat kolom komentar. Paling dari saya lagi ya Bapak. Misal, kalau untuk PKMPI, misalkan kota orang lain itu sudah menerapkan AI gitu, artificial intelligence, sedangkan di kota Sukabumi itu belum. Nah itu boleh nggak sih dipakai gitu untuk PKMPI? Boleh. Jadi kalau salah satu solusi untuk meningkatkan profit gitu ya, profit usaha mitra yang dibantu itu dengan cara menerapkan teknologi ya bagus gitu. Nah, nanti proposalnya itu harus menunjukkan perlunya teknologi itu digunakan gitu ya. Jadi ya memang pakai perkiraan. Jadi oh ini yang sekarang masalahnya di sini gitu ya. Ceritakan masalahnya, diarahkan bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan artificial intelligence misalnya. Nah, seperti itu nanti diterangkan kemungkinan gitu ya, prediksi gitu ya. Prediksi kalau ini diterapkan ada peningkatan profit sekian. Jadi boleh itu boleh diperkirakan gitu. Memang isinya sebagian perkiraan. Jadi nggak ada masalah. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya, Bapak, silakan. izin bertanya, bagaimana caranya kita menemukan ide yang baru gitu, out of the box gitu, Pak. Soalnya kadang kala kalau kita punya solusi nih, pas kita lihat lagi misalkan ya, yang punya orang atau referensi itu udah ada itu tuh. Jadi proses apa sih yang membuat otak kita itu berpikir kita itu bisa menciptakan atau bisa membuat ide yang beda dari orang lain, Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi gini ya, saya paham gitu ya. Sebenarnya kreativitas itu perlu dilatih. Ya. Berpikir out of the box itu ya harus dilatih gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara bertahap. Makanya kalau saya gitu ya ditanya, untuk mahasiswa Nusa Putra ini lebih cocok ikut PKM apa? Jawaban saya sih dari 5 bidang ya. Kalau GFK, GT sama itu menurut saya relatif saja ya. Kalau GFK itu yang penting Anda kan suka bikin video gitu ya. Kalau enggak ya repot tuh. Tapi yang 5 bidang, kalau yang 5 bidang, saya sangat menyarankan teman-teman cobalah dari PKMPM dan PKMPI saja. Kenapa? PKMPM dan PKMPI tidak memerlukan yang disebut out of the box.
PKMPM dan PKMPI itu malah diwajibkan menggunakan solusi dari teknologi yang sudah ada atau dari keilmuan yang sudah ada. Jadi tidak perlu khawatir kalau PKMPM dan PKMPI itu tidak perlu khawatir, ini sudah ada Pak solusinya, sudah pernah digunakan, nggak perlu khawatir. Kenapa? Justru diharuskan menggunakan teknologi yang sudah siap dipakai atau keilmuan yang sudah siap dipakai gitu. Karena itu lebih mudah, hanya yang perlu dilakukan mahasiswa itu mencari mitra. Mencari mitra itu gimana? Ya datang ke masyarakat, ke tetangganya, kemana saja gitu ya di sekitarnya, apa yang mereka masalahkan gitu. Saya teman-teman PGSD kan masyarakat kita sekarang itu kan mempermasalahkan sekolah dari rumah ini gitu kan. Gimana biar efektif gitu. Ya cari solusi yang sudah ada, baca jurnal. Terus pikirkan apakah ini bisa diterapkan di tempat saya misalnya atau di tempat mitra saya. Sesimpel itu saja gitu. Itu tahap awalnya. Baru setelah itu Anda kalau Anda sudah biasa baca jurnal, baca paper, baru mungkin ke riset gitu. Kenapa? Untuk menemukan kebaruan itu ya nggak mudah kalau nggak pernah baca paper gitu ya. Kalau nggak pernah baca buku, nggak pernah baca paper, terus minta out of the box ya sulit gitu. Karena memang ya tadi gitu, ide itu perlu dilatih gitu. Jadi kadang kita menemukan ide itu seperti ini. Orang neliti ini digunakan untuk A. Nah itu kita baca, kita mikir, kayaknya ini bisa digunakan untuk B. Itu namanya kebaruan. Jadi gitu ya. Orang menemukan cara A digunakan untuk masalah A. Kita membaca itu, terus memikirkan bahwa ini bisa digunakan untuk masalah B. Itu namanya sudah kebaruan. Jadi nggak yang muluk-muluk juga. Jadi memang perlu dilatih gitu. Kalau enggak ya enggak. Jadi PKM ini bukan melulu out of the box ya, gitu ya. Tapi lebih ke Anda datang ke masyarakat, cari masalah di masyarakat. Makanya saya bilang tadi, saya sangat berharap di tahun mendatang, gitu ya, bukan 2021 lah. Ini kan udah mepet gitu ya. Di tahun 2022, cobalah punya kelompok-kelompok diskusi gitu ya. Bisa bentuk divisi di HMJ misal atau di BEM gitu ya, atau buat UKM. Kita nggak punya UKM penalaran loh, jangan lupa gitu ya. UKM kita rata-rata kan UKM suka-suka gitu ya. VTB itu tetap suka-suka menurut saya. Coba gini, ketika Anda punya istilah pengabdian masyarakat, apa yang ada di benak Anda? Saya yakin sebagian besar dari Anda mikirnya baksos. Jujur aja gitu, karena saya cek kegiatan HMJ yang berupa pengabdian masyarakat rata-rata ya baksos gitu. Kalau enggak penggalangan dana gitu ya. Itu bagus, sangat bagus. Tapi kritik saya itu enggak perlu mahasiswa untuk itu. Gitu ya. Cuma ya itu tadi gitu ya, penulisan amburadul gitu ya, terus menyampaikan masalah itu tidak clear, menyampaikan solusi tidak tepat sasaran, itu saja masalahnya gitu. Ya karena tidak terlatih. Itu saja masalahnya. Kalau judul saya yakin Anda tidak kalah dengan UGM, UI, ITB. Judul mereka nggak fantastis juga kok. Oke, jadi seperti itu. Gitu. Bagaimana membangun itu. Nanti harapannya, kalau Anda sudah terbiasa gitu,
Anda itu, kalau Anda sudah terbiasa bikin proposal UKM, PKM gitu ya, Anda bikin proposal riset atau proposal tugas akhir atau skripsi itu nggak sulit. Gampang saja itu. Nggak akan sesulit yang Anda bayangkan. Kan Anda masih S1. S1 itu nggak butuh yang sangat tinggi. Jadi gitu harapan saya ke depan ya seperti itu. Kalau sekarang ya dicoba saja sebisanya. Ya silakan. Ada dari saya. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, pada bab anggaran biaya, adakah ketentuan untuk aturan penggunaan biayanya atau tidak? Oke. Tessa Yasmin ya. Ada jawabannya. Jawabannya ada. Anda baca buku pedomannya. Di buku pedoman itu sudah jelas apa yang nggak boleh. Apa yang tidak dilarang di buku pedoman berarti boleh. Ya, gitu saja kesimpulannya. Salah satu yang dilarang itu untuk honor ya. Untuk konsumsi dosen, konsumsi apa namanya? Anggota PKM-nya itu nggak boleh gitu ya. Pelaksana PKM-nya itu nggak boleh gitu ya. Kalau kegiatannya itu untuk mitranya masih dimungkinkan gitu. Tapi kalau untuk pelaksana itu nggak boleh. Cuma kalau memang Anda metodenya daring, terus Anda gunakan untuk pulsa, itu boleh. Jadi gitu ya. Kalau metodenya daring, Anda gunakan untuk beli pulsa, itu boleh. Tahun kemarin ketentuannya 100.000 per bulan per orang. Untuk pulsa. Jadi kalau anggotanya 5, ya 500. Gitu ya. Boleh juga untuk pulsanya mitra juga boleh. Ya. Pulsanya dosennya boleh. Pulsanya saja tapi. Itu kalau pakai metode daring. Kalau metode virtual, Anda pakai simulasi, boleh untuk beli software atau sewa komputer boleh. Kalau beli komputer kayaknya nggak boleh, kemahalan. Jadi kalau beli software boleh, ya. Wah, ini kan, saya bisa beli software ini yang bagus. Nah, itu boleh itu, justru boleh. Tapi lebih detailnya ya dibaca ya di buku pedoman. Pokoknya apa yang tidak dilarang berarti boleh. Kesimpulannya gitu saja. Kalau untuk anggaran, gitu ya. Kita ada pertanyaan yang lain yaitu dari Maulana Yusuf. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak perihal PKM kewirausahaan. Produk apa yang bagus untuk bisa dijadikan sebuah produk? Sedangkan sekarang sudah serba modern, sehingga banyak sekali produk yang sudah ada di pasaran. Dan kata Bapak, membuat produk yang belum ada di masyarakat ya Pak. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa produk baru itu peluangnya kecil gitu di masyarakat. Nah ini ya, ingat entrepreneur itu bukan cuma produknya harus tangible gitu ya, harus nyata, enggak gitu ya. Produknya enggak nyata boleh. Anda bikin platform itu boleh gitu ya. Anda ciptakan tempat tempat orang jual beli, baik nyata maupun maya itu boleh gitu ya. Jadi enggak melulu soal produk. Produk itu enggak melulu barang, tapi boleh jasa. Ingat ya, produk tidak harus berupa barang, tapi bisa berupa jasa. Gitu ya. Mungkin kalau produk berupa barang, ya memang butuh ini. Gitu. Contoh ini misalnya, di tempat saya itu banyak limbah masyarakat. Maksudnya limbah masyarakat bukan plastik ya. Contohnya kelapa.
Misalnya sabut kelapa. Saya bisa manfaatkan buat apa? Yang belum ada. Nah, itu boleh gitu. Kalau Anda bisa tunjukkan memang di daerah Anda atau di daerah, bukan nggak harus daerah Anda ya, daerah tertentu yang Anda jadikan bahan studi gitu ya, itu memang potensinya besar dan selama ini jadi limbah atau meresahkan masyarakat mungkin gitu ya, atau nggak dipakai, dibuang memenuhi tempat sampah gitu. Anda bisa gunakan, itu peluangnya besar kalau Anda mau bikin barang. Jadi nggak perlu yang teknologi modern juga, nggak juga gitu ya. Tapi tadi yang menyelesaikan masalah masyarakat, itu gitu. Kata kuncinya itu tetap urusan masyarakat, gitu. Bukan sekedar profit ya. Maksudnya wirausaha itu memang harus menghasilkan uang, gitu ya. Ada potensi profit. Tapi yang dinilai bukan besarnya profit yang mungkin dicapai, bukan. Tapi besarnya dampak yang dihasilkan. Apa dampaknya gitu? Oh, dampaknya bagus buat masyarakat, yaitu yang bernilai lebih gitu, bukan sekedar profitnya. Mungkin profitnya nggak banyak atau nilai jual barang yang Anda buat itu kecil gitu. Tapi kalau itu memang menyelesaikan masalah masyarakat, ya itu tetap kemungkinan lolosnya besar. Jadi yang lolos bukan yang canggih-canggih saja gitu. Jangan salah paham. Yang lolos itu yang solutif. Nah, gitu maksudnya. Yang memberi solusi bagi masyarakat, bukan sekedar bagus-bagusan apa, bukan sekedar canggih-canggihan gitu. Salah kalau mikirkan ke sana. Jelas ya? Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nurul Fikirahayu. Bapak izin bertanya, menurut Bapak jenis PKM apa yang mempunyai kemungkinan lulusnya lebih cepat? Sebenarnya nggak ada ya gitu ya, semua yang punya potensi. Tapi ada juga sebenarnya gini, kenali kekuatan mahasiswa Anda, sebenarnya gitu kata kuncinya. Saya pernah ikut workshop gitu ya, PKM yang isi dari Surabaya gitu ya, salah satu reviewer. Sebenarnya kenali kekuatan masing-masing saja gitu. Contohnya begini, kalau kita di daerah, PTS di daerah ini kan pasti ya kalau bertempur soal teknologi ya sulit menang gitu kan ya. Bertempur teknologi dengan mungkin dengan PTN besar ya sulit gitu ya. Dari segi fasilitas juga terbatas gitu ya. Tapi jangan salah, masyarakat di daerah adalah gudangnya masalah gitu ya. Jadi di Sukabumi gitu ya, saya yakin masalah lebih banyak daripada di kota gitu ya. Masalah yang SDGs tadi gitu ya, yang Sustainable Development Goals tadi gitu. Misalnya yang simple, penyediaan air minum aja. Di Sukabumi itu masih banyak yang bermasalah. Penyediaan listrik saja. Di Sukabumi saya tahu kok masih ada yang belum punya listrik. Gitu. Banyak kemiskinan, lebih banyak lagi di Sukabumi gitu ya. Begitu banyak gitu ya. Mungkin kekerasan dan saya yakin perkelahian antar pelajar banyak juga gitu ya. Jadi radikalisme saya nggak tahu. Jadi masalah itu lebih banyak di daerah. Kalau saya ditanya PKM apa? Ya PKM yang teknologinya nggak perlu tinggi, tapi bisa menyelesaikan masalah di daerah. Itu yang peluangnya saya yakin dari Nusa Putra ini lebih banyak lolos. Makanya saya tadi bilang, akan sangat kuat jika Anda itu ikut PKM PM dan PKM PI. Tapi Pak, ini kan di surat edarannya Parek 3 itu, kemahasiswaan itu kan terbatas ini. Nah, kalau itu bisa dinego. Kuota untuk PKM 5 bidang sebenarnya tidak harus dibagi seperti itu. Yang 120 itu ya. Tidak harus dibagi 5, bukan. PKM 5 bidang itu kuotanya utuh untuk 5 bidang. Jadi kalau mau 120 untuk PKM PM semua bisa dinego itu nanti. Jadi jangan khawatir. Kenapa? Karena ya mikir kebaruan tadi sulit gitu kan ya. Mikir ini sulit gitu. Ya mikir yang ada mitranya saja gitu. Yang masalah mitranya jelas-jelas saja.
kalau Anda merasa sulit untuk yang lain gitu ya. Maka PKMPM dan PKMPI itu menurut saya yang lebih cocok saat ini untuk Nusa Putra. Kalau saya ditanya gitu ya. Itu jawaban saya gitu ya. Lanjut. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke. Siapa ini ada yang bertanya, kalau yang menjadi juri PKM itu dari dosen atau dari siapa? Jadi juri PKM atau sebutannya reviewer ya. Reviewer itu pasti dosen gitu ya. Cuma dosen yang sudah memenuhi kualifikasi gitu ya, kualifikasi tertentu, rata-rata sudah punya pengalaman ikut PKM, jam terbangnya tinggi gitu ya. Jadi dosen-dosen pembimbing yang jam terbangnya sudah tinggi, terus sudah biasa menjadi reviewer juga untuk penelitian dan pengabdian masyarakat dosen gitu ya. Rata-rata sudah profesor gitu ya, sudah doktor gitu ya. Yang ya mereka sudah sering dulunya di waktu muda jadi pembimbing juga gitu. Cuma kalau sudah jadi reviewer nggak boleh jadi pembimbing. Jadi jangan khawatir, reviewer itu bukan pembimbing ya. Jadi walaupun ada yang dari UGM, dari ITB, dari ini ya mereka fair saja gitu ya. Kenapa Pak yang lolos sebagian besar ya dari sana-sana saja ya, karena mereka dipersiapkan lebih baik gitu. Jadi bukan masalah apa-apa ya, masalahnya memang mereka dipersiapkan secara lebih baik. Saya yakin kalau kita bandingkan sesama Sukabumi saja ya. Di Sukabumi itu yang proposalnya lebih banyak itu di Muhammadiyah Sukabumi. Itu pun saya rasa judulnya juga biasa saja gitu. Enggak yang istimewa, enggak. Cuma ya itu masalahnya mereka dipersiapkan secara lebih baik. Makanya ya mari kita tahun-tahun yang akan datang bersiap lebih baik lagi. Jadi ketika sekarang ya sudah deadline, misalnya Anda sudah masukkan, sudah ditutup bukunya, gitu, nggak perlu ditunggu pengumumannya. Kalau Anda ada yang lolos itu, ya itu keberuntungan saja dengan persiapan yang ada. Gitu. Mari ditutup, terus dipersiapkan untuk tahun depan. Mari BEM berpikir bagaimana untuk menghidupkan ini, gitu. Adakan workshop, gitu ya. Adakan diskusi-diskusi, gitu ya. Seperti itu. Nah, saya yakin dari situ tahun depan itu jangankan 5 gitu, 10, 20, 30 seperti yang dibilang Pak Musli itu nggak mustahil gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, saya baca yang tahun kemarin judulnya itu bagus-bagus, isinya yang bermasalah. Gitu. Baik dari segi administrasi maupun dari segi substansi bermasalah. Kalau judul bagus-bagus. Dan saya yakin yang ada di pikiran kalian judulnya juga sudah cukup bagus. Cuma ya itu tadi, dua hal tadi. Secara administrasi dan substansi itu butuh latihan. Bukan sekedar bikin proposal saja, bukan. Butuh diskusi panjang. Butuh pemikiran apa yang diperlukan di sini gitu. Oh, gambaran umum masyarakat mitra, apa isinya? Itu kan butuh pengarahan, nggak bisa langsung Anda, oh ini pokoknya saya misalnya saya mau mewawancarai mitra gitu ya, untuk dasar pembuatan proposal. Kan Anda harus dibimbing, nanya tentang apa gitu. Nggak bisa kan Anda terus asal nanya, terus asal masukkan gitu, masalahnya apa gitu. Enggak, nanya itu sudah dipersiapkan dulu. Apa yang ditanyakan, diarahkan kemana gitu. Kita butuh data apa dari mitra, itu dipersiapkan. Jadi bukan asal ada masalah, nggak kayak gitu. Lanjut. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya ini. Assalamualaikum, saya izin bertanya.
jika ada judul yang sudah dipakai atau judul yang sudah baru, tapi dikembangkan dan dipakai ke permasalahan lain, apakah bisa digunakan dan kesempatan lolosnya besar? Jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Bisa ya jika ada jikanya. Jika Anda bisa modifikasi di situ. Atau ini, misalnya ini ada PKM riset, hasilnya A. Anda pakai di PKM PM, bisa. Karena PKM PM tidak butuh teknologi baru, tapi teknologi yang sudah siap pakai. Jadi gitu. Ya bisa gitu. Tapi kalau dari riset ke riset gitu ya tadi harus ada modifikasi, nggak bisa sama persis. Tapi kalau dari riset ke PKMPM itu bisa, atau dari riset ke PKMK misalnya, kewirausahaan bisa gitu. Karena memang tidak harus baru. Jadi kata kunci tadi melihat permasalahan. Jadi dalam menyusun proposal itu yang utama itu melihat permasalahannya, latar belakangnya itu yang harus kuat, bukan sekedar solusi teknologi. Kalau solusi teknologi bisa yang sudah ada, tergantung skemanya. Ya, ini ada yang nanya, bentar ya, yang terakhir lah mungkin ya. Pak, di aturan yang sekarang untuk S1, apakah diploma tidak bisa mengikuti? Nah, ini saya jawab ya, terakhir itu ya. Sebenarnya dari sosialisasi kemarin, itu diperbolehkan, asalkan instansinya itu ikut universitas atau sekolah tinggi, gitu ya. Atau yang ada S1-nya, itu boleh. Kalau untuk politeknik, itu nunggu aturan baru. Nah, itu salah satu kemungkinan diperpanjang itu dari situ, gitu ya. Ada kemungkinan waktu nanti diperpanjang untuk yang untuk mengakomodir yang politeknik gitu ya. Cuma ya itu belum pasti sampai sekarang, masalah anggaran. Tapi pada intinya diploma boleh mengajukan. Dari sosialisasi kemarin tuh diploma boleh mengikuti. Walaupun panduannya atau belum dirubah gitu ya. Tapi diperbolehkan. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya, luar biasa sekali. Mungkin langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Untuk teman-teman masih open, bisa di-on-cam dulu ya sebentar. Masih banyak nih yang masih open. On-cam dulu ya sebentar teman-teman. Teman-teman di on-cam ya, masih banyak soalnya yang masih open. Kedengaran? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi Bapak, keren sekali ilmunya ya Bapak. Dan juga terima kasih atas antusiasme dari teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Setelah selanjutnya saya kembalikan kepada MC.